Pulang dari rumah sakit, Bu Haji sama Pak Haji ini datang Mang ke rumah, nengok kakak saya. Nengok, dia bawa orang Mang Pak Haji sama Bu Haji ini bawa orang pintar. Ngomong ke mama saya, "Bu, ini saya bawa orang yang bisa ngobatin anak ibu. Semoga aja bisa membantu ya." Kayak gitu Mang Orang tua saya ya seneng, gimana ya bisa ada yang ngebantu juga kan. Akhirnya si orang pintar yang bawaan Pak Haji ini nih ngomong Mang ngelakuin kayak ritual gitu ke kakak saya tuh. Nggak tahu baca doa-doa apa, terus ngomong lah, "Bu, ini mah udah disenengin kuntilanak. Kuntilanaknya nggak mau lepas di tubuhnya AA. Udah saya coba pindah-pindahin nggak mau, Bu." Sebelum ceritanya dimulai, jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan bantu channel Suara Tengah Malam terus menghadirkan kisah-kisah horor paling menyeramkan setiap malam. Tulis di kolom komentar dari mana kamu menonton dan jam berapa kamu mendengarkan cerita ini. Siapa tahu ada yang ikut mendengarkan bersamamu. Selamat mendengarkan, dan semoga malam ini tidak ada yang memanggil namamu. Itu mama saya langsung pingsan Mang dikasih tahu itu sama si paranormal yang dibawa sama Pak Haji ini. Saya tuh langsung lemes. Apa kakak saya udah nggak lama lagi? Saya mikirnya udah negatif aja gitu. Saya nenangin mama saya. Nggak lama kemudian Pak Haji sama Bu Haji nih ngomong, "Mang udah, jangan dibawa kemana-mana ya kakaknya. Nanti diobatin sama Pak Haji sama Bu Haji aja. Nanti Pak Haji sama Bu Haji nyariin orang pintar lagi." Ngomongnya kayak gitu Mang Pak Haji sama Bu Hajinya pulang, saya dikabarkan sama saudara saya yang jauh, beda desa lah, beda kecamatan, ngomong, "Bi, udah langsung ke orang pintar aja. Ini kontaknya, ini rumahnya." Akhirnya saya tuh nyari orang pintar Mang sampai 3 orang pintar saya datengin. Dari situ sore itu orang pintar ini datang Mang berbarengan. Di jam 3 sore datang. Mereka bertiga tuh ngadain kayak ritual bareng Mang tiga-tiganya. Walaupun mereka bertiga ini gak saling kenal karena beda-beda daerah saya yang carinya. Mereka bersatu. Terus ada salah satu orang pintar bilang, "Beli ayam cemani ya, sama beli kambing buat ngegantiinnya." Posisi saya keuangan lagi gak ada kan, habis dari rumah sakit, nyari pinjaman ke siapa. Akhirnya ada saudara Mang yang baik banget ngasih pinjaman uang 8 juta. Itu buat beli kambing 6 juta, ayam cemani 2 juta. Karena ayam cemaninya jauh nyarinya, sampai beda kota dapatnya. Dari situ 2 hari kemudian ayam cemani sama kambingnya tuh disembelih Mang Udah dapet disembelih. Terus si orang pintar bilang, "Ini udah dijadiin wadal, tapi alhamdulillahnya masih bisa diselamatin. Kenapa beli ayam cemani sama kambing? Itu buat ngegantiin nyawa kakak kamu." Cuma segitu ya Mang sampai saya rela utang demi kesembuhan kakak saya. Akhirnya dari situ kakak saya tuh sembuh Mang abis nyembelih ayam cemani sama kambing tuh sembuh. Sadar tapi kayak orang lupa ingatan. Dia nggak tahu ini ibunya, dia nggak tahu saya adiknya, dia nggak tahu orang-orang lain. Bener-bener hilang ingatan sama sekali. Akhirnya orang pintar ini nih gantian tiap harinya tuh Mang gantian datang, hari ini siapa, hari ini orang pintar ini, hari ini orang pintar ini, buat terapiin kakak saya Mang Terapinya tuh kayak dipijet-pijet gitu, sarafnya apanya. Terus orang pintar nih ngomong, "Udah tenang, udah nggak jadi wadalnya yang kemarin ditukar, itu ayam sama kambing." Terus si orang pintar ini ngomong, "Ini nih mau jadi wadal dari bos kamu." Ngomongnya kayak gitu Mang Terus orang pintarnya tuh ngasih pesan ke saya kayak, "Kamu kerja di situ juga?" "Iya." "Udah, sekarang keluar cari kerjaan lain daripada kamu selanjutnya. Tapi kamu ngomongnya baik-baik ya, jangan bikin curiga." Kata si orang pintarnya tuh Mang ngomong ke saya kayak gitu. Akhirnya kakak saya terapi normal tiap hari, sampai perlahan-lahan tuh ingatannya pulih kembali Mang Kayak inget saya siapa, kayak inget ibu saya, kayak inget orang-orang sekitar. Udah mulai kembali lah. Setelah berapa lama itu? Itu kurang lebih sekitar 2 minggu Mang di terapi tuh, terapi rutin. Makan udah mulai mau, ucapan udah ada, ngobrol. Tapi ya bener-bener gak tahu orang tadinya awal-awalnya tuh. Sampai akhirnya bisa kenal saya, bisa kenal mama saya lagi. Dari orang pintar ini ngomong, "Kamu keluar ya, ini mau jadi wadal bos kamu."
Itu saya besoknya langsung resign baik-baik Mang Akhirnya saya berani tuh ngomong, datang ke warung. Saya ngomong baik-baik ke Pak Haji, ke Bu Haji, kayak Pak Haji makasih udah mau nerima saya yang dari saya nggak ada kerja sampai dapat kerja di beberapa tahun ini, makasih banyak. Cuman sekarang nggak bisa ngelanjutin kerja di sini lagi karena mau ngerawat AA dengan alasan itu Mang Saya begitu ngomong ke Pak Haji, Bu Haji. Pak Haji, Bu Haji juga sangat kayak nahan tuh Mang Kayak udah nggak apa-apa, kerja mah kerja aja di sini, kamu kerja di mana lagi? Kakak kamu juga masih sakit, kayak gitu Mang Posisi di situ tuh warung tuh kelihatannya sepi banget Mang Saya datang tuh sepi banget ninggangnya tuh. Sampai saya ngomong, iya Pak, Bu maaf banget, saya nggak bisa ngelanjutin ini, saya nggak bisa ngelanjutin kerja di sini, saya mau ngurus AA dulu sampai sembuh. Misalnya kakak saya udah sembuh, saya mau balik lagi, insya Allah Bu, nanti saya ngomong lagi ke ibu. Dari situ Pak Haji sama Bu Haji tuh nahan terus, kayak udah nggak usah keluar, udah di sini aja. Dari situ nahan, akhirnya saya memberanikan diri untuk enggak Bu, makasih. Terus ibunya juga udah mengiyakan, ya udah nggak apa-apa, sok kamu ngurus kakak kamu. Saya pulang Mang Kakak saya diterapi normal. Ada satu ketika kakak saya sembuh Mang Kakak keingat semua, kebuka semua, udah normal, udah pulih. Saya di WA tuh Mang sama yang ngebantu kakak saya sembuh. Saya di WA itu pada ngepap Mang Yang satu kakinya kayak kaki gajah, yang satu lebam semua mukanya Mang Yang satu lagi perutnya membesar Mang Tapi si paranormal yang saya datengin ini, yang ngebantu kakak saya ini gak marah, cuman bilangnya, nih bebaliknya ke saya, kakak kamu udah sembuh total. Merekanya tiga-tiganya pada bilang kayak gitu Mang pada yang nerima gitu tuh, bebaliknya ke dia yang ngebantu kakak saya nerima. Saya ngobrol tuh sama kakak saya, kayak yang beneran udah sembuh? Iya udah sembuh. Mau cerita deh. Udah akhirnya kayak gitu Mang cerita. Mbak, tahu nggak, selama aku koma di rumah atau di rumah sakit, yang ada di komanya AA, yang ada di alam sadarnya AA cuma ada di rantai Mbak. AA takut, AA trauma, AA nggak mau ketemu ibu sama Pak Haji. AA ada di satu ruangan yang kayak gua, gelap banget Mbak. Itu di tengah-tengah ada Pak Haji sama Bu Haji Mbak, kayak lagi ritual. Terus AA lihat ada Emul Mbak, AA lihat ada Fitri di situ, sama posisinya kayak AA yang lagi dirantai. AA cuma bisa nangis, AA nggak bisa ngapa-ngapain, mau teriak juga nggak ada yang denger. Dari situ AA tahu kenapa ada di alam itu. AA sekarang sadar Mbak, AA tuh mau dijadiin tumbal kayak Emul, kayak Fitri. Kakak saya ngomong kayak gitu Mang Kakak saya cerita, AA baru ingat kenapa Pak Haji sama Bu Haji bisa sekaya itu Mbak. Di 2015 Bu Haji sama Pak Haji tuh warungnya gak begitu. Warungnya tuh gerobagan, dan AA masih jadi tukang cuci piring Mang Kakak saya tuh di 2015 yang diupah cuma 15.000 Mang selama 2 tahun sebelum 2017, sebelum beli ruko itu. Kakak saya tuh pertengahan di 2016 tuh kakak saya diajak Mang sama Bu Haji sama Pak Haji ini, ngomongnya mau ke rumah saudara di Jawa Tengah, ikut Yuki. Nah selama perjalanan itu Mang kakak saya tuh nggak berani ngomong, kakak saya nggak berani nanya misalnya mau ke saudara kemana, cuma diajak aja. Mikirnya kan kakak saya jalan-jalan juga Mang ke Jawa Tengah kan posisinya. Kakak saya tuh ingat Mang selama perjalanan tuh si ibu sama bapak ini nih kayak beli kembang Mang berhenti lagi beli kembang, berhenti lagi beli minyak wangi, berhenti lagi kayak beli dupa, berhenti lagi kayak beli kemenyan, sampai terakhir tuh berhenti buat beli daging Mang Sampai satu ketika kata kakak saya itu AA tuh diajak ke satu daerah pelosok banget, dan cuma ada satu gubuk tua Mang di tengah-tengah itu. AA cuma disuruh buat turunin barang-barang yang tadi mereka beli, terus AA disuruh tunggu di luar. Terus AA disuruh lagi tuh, ada yang ketinggalan nampan. Kata si Bu Haji, Ki,
tolong ambilin nampan di bagasi mobil. Posisinya itu mobil masih rental Mang kata kakak saya. Kakak saya kan orangnya pendiam manut gitu ya Mang jadi nurut-nurut aja, terus juga gak banyak omong tuh kakak saya tuh. Kakak saya disuruh ngambil itu di bagasi, kakak saya ngasihin ke Bu Haji, kakak saya duduk Mang disuruh tunggu di luar. Nah selama nunggu di luar tuh kakak saya ngerasa diliatin sama satu sosok, tapi nggak tahu wujudnya tuh Mang kayak seperti diawasin, tapi dia ngerasanya merinding, soalnya mencekam banget Mang soalnya itu rumah tuh di tengah-tengah hutan yang dikelilingi pohon-pohon besar Mang sebelum pulang dari situ ketemulah kakak saya sama yang punya gubuk itu Mang karena kebetulan bapak sama ibunya ini berpamitan, dan itu yang keluar tuh kakek-kakek Mang udah tua, keriput, terus mukanya tuh pucet, kata kakak saya. Kakak saya diem aja. Kakak saya yang apa ya, kayak bukan positif thinking ya, kayak kesirep gitu loh Mang kayak diem, nurut manut gitu. Dari situ pulang dari Jawa itu sempat diajak makan juga kakak saya tuh Mang beberapa jam perjalanan itu, sesampainya di kota ini itu beberapa hari kemudian si bosnya ini beli ruko Mang beli ruko yang sekarang ditempatin, dan itu rukonya harganya zaman segitu masih 700 jutaan Mang kakak saya kaget dong, maksudnya nemenin bos dari 2015 ya kan, dari gerobak kecil sampai bisa beli ruko, sampai yang sekarang pembelinya kalangan-kalangan besar semua Mang kakak saya di situ. Dari situ kakak saya inget tuh, kayaknya bosnya ini emang ada perjanjian Mang dan ternyata kakak saya tuh selama kerja di situ juga sama dihantui Mang sama sosok tinggi besar ini yang matanya melotot, tanduknya patah satu. Tapi kakak saya tuh orangnya diem tuh Mang nggak pernah cerita, nggak pernah apa. Terus bos tuh sempet datang ke rumah Mang pas kakak saya sembuh tuh, nawarin kerjaan lagi, kayak mau kerja enggak di sini lagi. Itu kakak saya langsung nggak mau Mang kakak saya langsung masuk ke kamar, langsung kayak orang ketakutan ngelihat bu bos sama pak bos, karena ngeliatin posisinya ya dia tuh ngerasa mau ditumbalin gitu tuh, sampai ngerayu, sampai apa ya, nyuruh ibu saya buat suruh Iki kerja lagi, suruh Caca saya kerja lagi. Tapi karena ibu saya tahu, tapi ibu saya diem, ya udah ibu saya cuma pura-pura nanti ya dibujuk, kayak gitu Mang pada satu ketika tuh kakak saya ngomong, yang kamu lihat di atas itu ada di dalam komanya AA. Makhluk itu yang mau nyawa AA. Makhluk itu yang ngasih kekayaan ke ibu sama bapak. Sampai kenapa si satu ruangan ini disediain Mang itu buat ritual si ibu sama bapak setiap malam Jumat, untuk ngirim potongan daging, kembang, kemenyan. Dia tuh kayak semacam apa ya, tetapa gitu Mang Makanya selama Pak Haji sama Bu Haji ini ke atas, kayaknya kata orang-orang ngaji, kata karyawan ngaji, terus ternyata nggak ngaji Mang ada semua di mimpi kakak saya, di haluan kakak saya tuh ada semua, dan itu nyata Mang sampai kakak saya tuh di apa ya, dalam komanya tuh diborgol, nggak bisa lepas, teriak nggak bisa, diituin semua Mang sampai akhirnya kakak saya cuma ketakutan, cuma nggak mau ketemu. Akhirnya kakak saya tuh coba nyari kerja juga keluar kota. Akhirnya kakak saya dapat keluar kota, saya masih di daerah ini, saya jadi bual-bualan Mang saya jadi cemoohan orang, ngomongnya saya menyebarkan gosip bahwasanya dia melakukan pesugihan. Sampai saya tuh dikucilkan Mang sama karyawan-karyawan situ yang kerja di situ. Padahal karyawan-karyawan di situ kayaknya udah sadar ya, cuman saya nggak berani cerita tuh Mang karena gaji di situ kan lumayan dibanding kerja di lain, apalagi di pabrik gitu loh. Setelah berapa bulan AA pergi keluar kota untuk kerja di luar kota, saya masih nganggur. Saya dapat kabar tuh Mang dari si Sinta, ditelepon lah. Sa, kamu mau tahu nggak? Ini anaknya Bu Bos meninggalnya di atas plafon di warung, tanpa sebab, tanpa cerita, tanpa apa. Nah si bos ini punya anak cuma satu Mang anak ini doang, laki-laki, dan sekarang anaknya itu meninggal Mang iri, dan nggak tahu sebabnya apa. Taunya itu ketika buka warung, anaknya udah ditemuin salah satu karyawan, dan ngegantungnya itu di atas plafon di depan pintu yang nggak boleh karyawan buka Mang Dari situ saya
gak berani ngedeket lagi. Saya pun gak ngelayat karena saya takut. Saya diem aja. Akhirnya saya sama keluarga saya pindah rumah Mang dari situ. Karena saya gak mau terlalu deket juga tuh sama warung, sama Pak Haji, sama bu bosnya itu. Karena masih disamperin untuk kerja kan. Saya gak mau. Akhirnya saya, keluarga saya pindah rumah Mang ke salah satu daerah. Kakak saya di luar kota sekarang. Saya juga sekarang udah pindah rumah sama keluarga saya. Alhamdulillah sekarang udah aman, tenang, nggak pernah ngegangguin apapun lagi, nggak ngerasain apapun lagi sekarang. Terakhir ketemu atau ngelewat rumah makannya kapan? Terakhir di 2022 Mang 2022. Seperti apa kondisinya? Sekarang malah cuma satu toko Mang satu ruko. Tadinya kan 2 ruko dijadiin satu. Sekarang yang bukannya cuma satu ruko Mang Menurun ya? Kayaknya menurun Mang cuman nggak tahu tuh. Cuman saya dapat info karena Sinta juga kan keluar, karena saya dekat kan sama Sinta di karyawan di situ. Itu menurun terakhir, dan Sintanya juga keluar. Karena saya ceritakan tentang kakak saya Iki ke Sinta ketakutan. Jadi Sinta juga beberapa bulan dari saya resign, Sinta juga resign. Jadi karyawan sudah tahu semua? Kebetulan karyawan yang tahu tuh cuma si Sinta doang Mang karena saya cerita cuma sama Sinta. Tapi nggak tahu kalau Sintanya cerita sama yang lain atau enggaknya, saya nggak tahu. Karyawan lain belum curiga lah ya? Belum. Padahal kalau kematiannya itu setiap tahun? Padahal setiap tahun Mang Oke. Jadi terakhir tahun 2022 masih ada ya? Masih ada, cuman satu ruko sekarangnya. Berkurang gitu. Betul. Ada pesan untuk penonton? Jadi hati-hati dalam memilih pekerjaan mungkin? Iya, hati-hati aja kalau ada yang mencurigakan. Sekiranya tidak masuk akal, lebih baik resign, karena pekerjaan di Indonesia itu banyak juga kok. Jangan mau instan atau gaji gede tapi resikonya juga ikut gede. Padahal Pak Haji dan Bu Haji ini baik ya? Baik banget Mang Kalau minjem uang gimana? Kalau minjem uang juga kasbon boleh Mang Cepet ya? Cepet. Mau berapa aja boleh. Beberapa aja dikasih? Dikasih. Pernah nyoba? Saya nggak pernah alhamdulillah, karena kakak saya juga nggak pernah Mang Nah yang pernah nyoba itu simbol itu Mang Jadi sayang ya? Karena ke karyawan tuh sering banget kan, karyawan kan apa ya, orangnya maksudnya termasuknya boros ya. Kalau saya kan bawa bekal ini, kalau karyawan kan suka pada jajan. Kalau saya sama kakak saya alhamdulillah kebetulan enggak Mang